Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini kita disibukkan dengan perdebatan soal tabarruknya Imam Syafi'i di atas kuburan Imam Abu Hanifah. Kemudian ada seorang doktor yang menyatakan bahwasanya kisah tabarruknya Imam Syafi'i di atas kuburan Imam Abu Hanifah adalah kisah yang dusta. Kemudian dokter tersebut menjelaskan seandainya kisah tersebut adalah benar, maka kata dokter tersebut yang dilakukan oleh Imam Syafi'i itu ada 3. Sholat 2 rakaat, berziarah, dan berdoa. Sholat 2 rakaat yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, kata dokter tersebut, pasti tidak dilakukan di kuburan. Bisa dilakukan di rumahnya atau di masjid sebelum beliau masuk ke kuburan. Kemudian ziarah kubur dan tidak melakukan doa. Karena kata sang dokter, doa tersebut dilakukan setelah Imam Syafi'i pulang dari kuburan. Bisa dilakukan di masjid di dekat pekuburan itu atau dilakukan di rumahnya. Artinya, dokter tersebut mengingkari doa jika dilakukan di atas pekuburan. Karena Imam Syafi'i adalah orang yang sangat alim, maka menurut dokter, mustahil Imam Syafi'i melakukan doa di atas kuburan. Kemudian di area komentar ada orang yang berdiskusi dengan saya terkait doa di atas kuburan. Kata orang tersebut, jika berdoa untuk si mayit, maka boleh dilakukan di atas kuburan. Tetapi jika doa tersebut manfaatnya untuk orang yang berdoa, maka tidak boleh dilakukan di atas kuburan. Saya akan bacakan suatu hadis, kemudian nanti kita simpulkan bersama-sama, bolehkah berdoa di atas kuburan dan bolehkah berdoa untuk kemaslahatan orang yang berdoa di atas kuburan. Disebutkan di dalam kitab Musnad Ahmad juz 40 halaman 486. Sanadnya panjang, saya akan baca dari An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, faqadtuhu minal laili, aku kehilangannya di suatu malam. Nya di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku kehilangannya di suatu malam. Fa idza huwa bil Baqi', ternyata beliau berada di pekuburan Baqi'. Faqala, maka beliau bersabda, salamun alaikum dar qaumin mu'minin. Salam sejahtera atas kalian, negeri kaum mukminin. Wa antum lana faratun, kalian telah mendahului kami. Wa inna bikum lahiqun, dan kami akan menyusul kalian. Perhatikan doa beliau, Allahumma la tahrimna ajrahum. Ya Allah, jangan halangi bagi kami pahala mereka. Apakah doa ini untuk kemaslahatan orang yang di kuburan atau justru untuk kemaslahatan orang yang berdoa? Jelas di sini, Allahumma la tahrimna. Ya Allah, jangan halangi kami dari pahala-pahala mereka. Wala taftinna ba'dahum. Dan jangan biarkan kami mendapatkan fitnah setelah mereka. Nah, ini kemaslahatan untuk orang yang ada di kuburan atau untuk kemaslahatan orang yang berdoa? Jelas, ini untuk kemaslahatan orang yang berdoa. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan dari hadis ini bahwa berdoa di atas kuburan adalah boleh. Bahkan ini termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berdoa untuk kemaslahatan orang yang berdoa juga boleh. Dicontohkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka atas alasan apa masih ada di antara kita yang mengingkari
dilakukannya doa di atas kuburan. Wallahu a'lam.